Assalamualaikum, welcome back to my channel Aisyah Devi Official. Bersama aku Aisyah Devi di Maroko. Gimana guys kabar kalian? Semoga kalian sehat walafiat ya dimanapun kalian berada. Semoga Allah selalu melindungi kalian dari mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Seperti yang kalian lihat di judul video kali ini, aku mau cerita aja pengalaman aku menikah dengan orang Maroko. Ada yang tanya, "Kak, tinggal di Maroko ya?" Iya, aku tinggal di Maroko, ikut suami, dan suami aku orang Maroko. Tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang baru bergabung di channelku, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya, like videonya, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya. Dan bagi kalian yang sudah subscribe channelku, aku ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi kalian yang baru datang di channel aku dan belum mengenal aku dengan baik, jadi aku mau perkenalan sedikit aja. Sebenarnya aku sudah pernah ya buat video perkenalan, tapi nggak apa ya buat perkenalan lagi. Jadi nama aku Aisyah Devi, sebenarnya itu bukan nama asli aku. Aisyah itu nama panggilan aku di Maroko, karena aku suka banget nama Aisyah. Nama asli aku Devi, tapi kalian terserah mau panggil aku Aisyah atau Devi atau Aisyah Devi, terserah kalian. Dan status aku di Maroko ini sebagai istri, suami aku orang Maroko. Dan alhamdulillah kami sudah dikaruniai seorang putra yang Masya Allah. Bagi kalian yang penasaran dengan suami aku maupun anak aku, kalian bisa cek aja video-videonya. Aku taruh semua linknya ya di kolom deskripsi. Karena memang mereka berdua jarang ya muncul di setiap video, hanya beberapa video aja yang ada suami maupun anak ataupun kita bertiga. Dan bagi kalian yang mau mengkontak aku secara pribadi, kalian bisa kontak aku di Instagram ya, Instagram maupun di Facebook. Tapi untuk WhatsApp aku minta maaf karena aku belum bisa menerima kalian di WhatsApp. WhatsApp itu penuh guys memorinya di HP. Jadi aku hanya bisa menerima kalian di Instagram maupun Facebook. Jadi kalian mau curhat, mau tanya-tanya apa, boleh guys, boleh. Aku online setiap hari ya, tapi kalau ada waktu aku akan balas pesan-pesan kalian di Instagram maupun di Facebook. Alasan aku mau sharing pengalaman aku menikah dengan orang Maroko itu karena pada hari ini tanggal 16 Agustus tepatnya tahun 2015, saat itu kami melaksanakan akad nikah. Jadi bisa dibilang anniversary yang kelima. Alhamdulillah guys, sudah bisa melewati bertahun-tahun dengan suami ya. Alhamdulillah, kelebihan maupun kekurangan, cobaan tuh alhamdulillah bisa dilewati. Sudah anniversary yang kelima ya, ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Tapi pada tanggal itu 16 Agustus itu akad yang pertama guys. Kenapa akad yang pertama? Karena pada saat itu dokumen suami itu belum lengkap di Kedubes Maroko ya. Sebenarnya pada saat itu masih belum boleh menikah suami, tapi karena ada alasan tertentu, jadi kedua orang tua kami segera menikahkan kami ya guys, untuk terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, fitnah istilahnya ya. Kemudian keesokan harinya ya, pas pagi itu kami melaksanakan akad nikah dan ijab kabulnya kami memakai bahasa Arab dan dibantu dua penghulu. Alhamdulillah lancar ya. Alasan kami pakai bahasa Arab itu biar lancar ya calon suami melafalkan ijab kabulnya. Alhamdulillah. Jadi bagi kalian yang mau menikah dengan orang Maroko, dipersiapkan bahasa asing. Kalau bisa sih kalian pakai bahasa Arab ya guys, supaya calon kalian itu mudah melafalkan ijab kabul. Waktu akad nikah itu kami hanya mengundang keluarga dan kerabat dekat aja ya, karena kami akad nikahnya itu di rumah paman, cukup jauh sih dari rumah. Setelah akad nikah lalu foto-foto dan pulang lagi karena kita harus mempersiapkan walimah. Walimahnya kecil-kecilan aja guys, simple banget pokoknya walimahnya, hanya ngundang tetangga ya, tetangga sekitar aja, mengumumkan bahwa aku sudah menikah. Jika
Dokumen suami sudah datang dari Maroko ke Indonesia, lalu kami bergegas ke Jakarta untuk ke Kedubes Maroko, dan alhamdulillah dapat surat izin menikah di Indonesia. Dan kami balik lagi ke Lampung, wirawiri ya guys, untuk melaksanakan akad nikah yang kedua di kantor KUA. Tapi pada saat itu kami merahasiakan di depan kepala KUA-nya ya, karena memang ada desas-desus yang nggak enak ya dari kepala KUA itu. Kami merahasiakan kalau kami itu sudah menikah. Kami bilangnya belum menikah dan akan menikah di KUA, karena memang ada salah satu staf KUA yang membantu kami ya. Beliau itu baik banget, dan istrinya Masya Allah orang Spanyol guys. Istrinya masuk Islam, Masya Allah pokoknya. Setelah pernikahan kami sah secara negara dan kami dapat buku nikah, lalu aku ikut suami ke Maroko karena memang suami dan ayahnya nggak bisa tinggal lama ya di Indonesia, hanya 1 bulan aja. Lalu ketika tinggal di Maroko, free visa saat itu ya 3 bulan, aku memang terasa dimanja sih dengan mertua ya guys ya. Apa yang aku butuhkan itu dikasih gitu ya. Pokoknya bahagia pada saat itu ya. Lalu ketika 3 bulan selesai ya free visa, lalu balik lagi ke Indonesia, kita ngurus dokumen yang belum selesai, lalu balik lagi ke Maroko. Itu ada sesuatu yang berbeda sih di rumah itu ya, aku juga nggak tahu. Tapi tahun pertama masih biasa-biasa aja. Aku juga pada saat itu belajar ya bahasa Darija. Sebenarnya sebelum nikah pun aku sudah belajar dikit-dikit bahasa Darija itu seperti apa ya. Aku hanya melanjutkan aja belajar bahasa Darija. Sampai sekarang pun guys masih belajar bahasa Darija, karena memang ya aku di rumah terus ya guys. Kurang berkomunikasi dengan orang-orang Maroko di luar rumah ya, karena aku memang sering di rumah. Ya komunikasi di rumah itu berbeda bahasa sih. Aku dengan suami itu pakai bahasa Inggris, aku dengan anak pakai bahasa Darija ya. Mertua itu campur, kadang pakai bahasa Amazi, kadang pakai bahasa Darija gitu. Kadang aku sama suami juga pakai bahasa Darija gitu. Kalau pakai bahasa Inggris itu ada sesuatu, misalkan aku ngomong sesuatu yang aku tuh nggak ingin orang lain tahu misalkan ya, jadi aku pakai bahasa Inggris kadang gitu. Waktu tahun pertama itu kami masih pacaran ya setelah menikah, karena kami menunda pemomongan kurang lebih 1,5 tahun lah. Kami itu berpacaran, beradaptasi. Aku yang beradaptasi di negara Maroko yang asing banget buat aku. Makanannya juga beda banget ya. Jadi tahun pertama itu adalah masa-masa terindah ya selama hidupku tinggal di Maroko. Pada saat itu kita nggak ada masalah yang serius. Lalu di tahun kedua aku hamil ya, aku hamil. Lalu 9 bulan kemudian aku melahirkannya itu tepat di musim panas tahun 2017 ya. Itu bulan Juni ya. Musim panasnya luar biasa panas guys. Itu suhunya lebih dari 46 derajat. Saat itu aku melahirkan, kalau di Maroko ya, Ramadan terakhir, tapi di seluruh dunia saat itu sudah Idul Fitri. Sebenarnya pada tahun kedua ketika aku hamil itu sudah ada masalah yang gak enak ya guys ya, tapi aku tetap sabar ya, sabar, karena menikah itu ibadah ya. Menikah itu ibadah terlama. Allah pasti kasih ujian dalam pernikahan itu ya guys ya, entah itu ujian suami, entah itu ujian anak, entah itu ujian mertua, entah itu ujian tetangga atau orang lain. Pasti di dalam pernikahan itu ada ujian ya guys. Pada saat itu aku hanya bersabar. Mungkin Allah akan kasih sesuatu yang indah. Alhamdulillah ya guys, dikasih sesuatu yang indah, hadiah terindah yaitu anak laki-laki. Alhamdulillah guys, aku benar-benar bersyukur pada saat itu. Meskipun emang ketika melahirkan tuh sulit banget ya, nggak mau keluar guys. Anakku nggak mau keluar, jadi terpaksa sesar.
dan alhamdulillah Allah memudahkan proses persalinan. Lalu setelah melahirkan, merawat anak itu juga sudah mulai ini ya, nggak enak banget di rumah itu, ada aja masalah pokoknya. Lalu tahun berikutnya tambah nggak enak lagi. Ya Allah, segitunya ya ujian pernikahan ini ya. Mungkin biar iman aku biar kuat ya guys ya. Mungkin Allah ngasih ujian ini ke aku supaya Allah menguatkan keimanan aku ya, supaya aku tetap mendekatkan diri kepada Allah ya. Aku selalu berpositif thinking guys, meskipun di rumah itu sering ada masalah yang nggak enak kayak gitu, aku tetap berpositif thinking. Nggak semua orang Maroko tuh kayak gitu guys ya. Aku sering berpapasan dengan fakih di sini ya, masya Allah beliau itu ya, beliau tuh sudah sepuh guys, tapi kalau ngelihat wajahnya itu teduh banget. Ya Allah, masya Allah, orang ini kayaknya punya cahaya gitu ya. Mungkin karena soleh itu ya guys ya. Jadi ketika berpapasan melihat wajahnya itu teduh banget itu. Untuk suami sendiri ya, dari awal aku kenal dia sampai menikah, sifatnya itu memang nggak ada yang berubah ya. Cuma ada sih kebiasaan yang sebelumnya aku nggak tahu, lalu ketika menikah aku tahu. Ya sempat shock sih ya, tapi ya lama-lama sudah bisa menyesuaikan diri ya, kebiasaan suami maupun kebiasaan aku juga. Cuma dia tuh berubah karena ada masalah sih, kayak misalkan tertekan atau sedih atau apa gitu, karena suami ini tipe orang yang sabar guys. Alhamdulillah ya, karena memang dari dulu aku tuh selalu berdoa, ya Allah kasih aku suami yang sabar. Alhamdulillah suami aku memang sabar banget guys, sabar, baik. Kalau masalah berbakti itu aku kasih jempol dia guys, berbakti kepada orang tua itu aku kasih jempol suami aku guys. Baik sama orang juga, kalau di luar rumah itu suka nyapa, assalamualaikum, nyapa ke orang-orang yang di jalan itu, entah itu kenal nggak kenal dia sapa. Itu aku kagum sih dengan suami itu ya. Juga sholatnya dijaga. Alhamdulillah guys, aku benar-benar bersyukur saat ini dengan semua segala ujian yang udah aku hadapi. Kenapa aku masih tetap bisa tinggal di Maroko, kuat tinggal di Maroko ya, alasannya itu demi keluarga guys, demi suami dan anak. Aku harus kuat dan sabar itu. Jadi kalian yang mau menikah dengan orang Maroko, kalian benar-benar harus kuat mental guys. Apalagi kalau kalian tinggal dengan mertua ya. Ya memang nggak semua kayak gitu, ada juga teman aku status istri yang mertuanya masya Allah baik banget ya. Ya tapi nggak semua orang itu baik, nggak semua orang itu jahat. Aku hanya bisa berdoa dan selalu berdoa semoga Allah jadikan pernikahan aku ini sakinah mawaddah warahmah sampai akhir hayat, sampai di akhirat insyaallah. Amin amin ya robbal alamin. Bagi kalian yang berencana mau menikah dengan orang Maroko, semoga Allah memudahkan kalian. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, segitu dulu aja ya videoku kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mau menonton videoku, and see you on the next video. Bye.